أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, monggo kita panjatkan puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala pilih wonten kesempatan menika kita saged bermuajalah wonten kesempatan menika kula boten badhe memberikan materi tentang Ramadan. Biasanya tiap pengajian itu bahas Ramadan terus dari awal sampai akhir. Kadang-kadang 30 hari itu membahas tentang Ramadan. Itu bagus. Tapi kula badhe mendhet celah-celah yang biasa kita melupakannya. Allah Subhanahu wa taala paring dawuh ing dalam Al-Qur'an surat Al-Muzammil. Di dalam surat Al-Muzammil menika dipunjelasaken mengenai desain waktu malam. Bagaimana kita melaksanakan kurikulum waktu malam hari. Tapi kita tinggali surat Al-Muzammil. Bapak Ibu yang baca Quran saged ikut bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan saqila. Sadaqallahu alazim. Surat ini, awal surat ini merupakan pedoman kangge kula panjenengan kados pundi melaksanakan kegiatan di malam hari. Sasampunipun kita ini melaksanakan ibadah maghrib, isya, tarawih, kita sare malam harinya setelah bangun. Ini kita diperintahkan untuk qumil laila. Qumil laila. Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Jadi yang dimaksud adalah Rasulullah SAW waktu menerima ayat ini memang posisi beliau masih dalam keadaan hidup.
Di dalam tafsir disebutkan an-nabi, ay an-nabi asluhu al-mutazammil udghimatit ta bizai ay mutalaffif bisiyabi. Yang dimaksud adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kalimat ini dari segi bahasa berasal dari kalimat al-mutazammil. Al-mutazammil, huruf taknya itu diidghamkan, yakni masih berselimut dengan pakaiannya. Mutalafif, tertutup, masih membujung ya, bahasa Jawa bujung ya. Bisya bihina maji'il wahyu, ketika datang wahyu ini. Jadi Rasulullah masih dalam keadaan berselimut. Kenapa disebutkan khaufan minhu lihabatihi, takut karena ada penerima wahyu itu ternyata ada tanda-tanda apa, jadi tiupan angin. Lihabatihi, karena kemegahan wahyu. Jadi wahyu itu ternyata datang itu ada tanda-tanda khusus yang kadang-kadang Nabi juga merasa payah. Ini tafsir ini saya kutip dari tafsir Jalalain, Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada tafsir Jalalain di rumah dibaca ini pada surat Al-Muzammil. Qumil laila, yang dimaksud adalah sholatlah. Jadi waktu malam kita berselimut, bangun, sholat. Sedihlah qalila, hanya sedikit, kecuali sedikit ya, sedikit sajalah. Nisfahu, separuhnya. Separuh malam itu berarti kalau malam itu 8 jam, separuhnya 4 jam. Kalau sedikit berarti 2 jam. Awingkus minhu, atau kurang. Awi atau tawi. Awingkus kurang, nakoso kurang, zada lebih, berbalik. Minhu dari malam. Yang dimaksud adalah minan ismi, dari separuh ya, kurang dari separuh. Jadi tadi kalau sedikit atau di sini atau kurang separuh, sedikit atau separuhnya, atau kurang sedikit dari separuh. Qalilan boleh sepertiga, qalilan sepertiga malam. Jadi kalau 8 jam, sepertiganya itu sedikit ya. Sedikit sepertiga berarti 8 bagi 3. Kalau separuh berarti 8 bagi 2. Auzid alaihi diterjemahkan oleh tafsir ilas sulusaini, 2/3, sepertawan minggu, berarti 2/3 malam. Warattilil Qur'ana, lan tartilah membaca Al-Quran. Tartil itu bahasa Jawa arang-arang ya, arang-arang. Jadi mau Quran itu orang cepet-cepet, arang-arang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu arang-arang, tartil. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kenapa? Karena ini spesial, waktu malam itu membaca lebih mengena. Nanti pada ayat berikutnya disebutkan inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Jadi
waktu malam itu kalau kita baca Quran, Quran itu kalimatnya berat, maka kita lebih dapat mengena kalau waktu malam. Jadi Bapak Ibu, bagaimana caranya kita bangun malam, terus kita sholat. Rasulullah memberikan penjelasan, nek tangi bengi, ber sare, wungu, bacalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Setelah itu bacalah surat Ali Imran pada bagian akhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad azaita wa mal lidzalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana rusulika wal tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Shadaqallahul adzim. Ini dibaca saben-saben tangi turu setiap bangun tidur. Hari kita wudu, kita sholat. Apakah boleh sholat malam? Boleh. Witir itu bukan penutup sholat, tapi sangat baik digunakan sholat yang terakhir sebagai setelah sholat biasa tahajud, sholat malam ditutup dengan witir, tapi bukan penutup. Ada yang bertanya, Pak, nopo nek bar sholat taraweh, pun witir, boleh sholat tahajud, boleh. Witir itu bukan penutup sholat. Maaf, kalau saya melaksanakan taraweh, saya laksanakan. Saya sudah 1,5 juz untuk taraweh. Al-Baqarah sudah 1,5 juz. Selama ini mulai malam Rebu nih. Tapi kula ngimami pakai giliran dari lari kalau untuk saya gilir boleh. Mampunya pernah saya 1 bulan ngimami tarawih sampai juz 8. Karena kita ambil 11, nek diambil 1 juz, yang saya makmume ngeso melu. Saya sholat 1 malam 1 juz, makmum betul melu. Jadi Rasulullah SAW itu sholatnya hanya 11, tapi wala tasal an husnihinna wa tulihinna, jangan kau tanya bagusnya sholat dan panjangnya. Rasulullah SAW itu sholat malam hari setelah Fatihah, Al-Baqarah rampung, Ali Imran rampung, An-Nisa rampung, Al-Maidah baru ruku. Dan yang gerigit koyo niku bisa melah merono masjid mudah. Bisa baik sebenarnya. Saya kalau malam itu melakukan itu. Dan waktu tahajud itu waktu di waratil Quran tartila baca Quran. Jadi waktu itu malam itu sholat tahajud baca Quran. Boleh baca Quran tadarusnya setelah sholat atau dalam sholat, yang terbaik dalam sholat. Maka saya nyusul Bapak Ibu biar bisa Bapak Ibu kalau nyuwun sewu bisa menjadi renungan. Saya kalau sholat malam, yang saya baca itu saya surat Ad-Dukhan. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina. Inna kunna mursilin. Nah, itu sampai akhir. Surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan sampai Rabu sejumlah berapa itu ayat 30 ya, 31.
Setelah itu saya juga baca surat Al-Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Terus nanti baca surat Mulk. Tabarakalladzi biyadil mulk. Ini sudah. Ya pendek-pendek, kita pilih yang pendek-pendek. Kalau subuh, nanti sholat subuh itu disunahkan panjang. Nah, waktu malam ini ada yang dilupakan. Tadi saya sampaikan ada yang dilupakan oleh kita. Apa? Waktu malam ini, waktu yang paling hebat itu pada waktu akhir malam. Apa? Di situ waktu sahur namanya. Jadi sahur itu bukan jam 2 malam. Jam 2 sudah sahur. Sahur itu bukan itu. Sahur itu kira-kira akhir malam. Nah di Medina Mekah, yang saya pernah bulan puasa di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram bulan puasa tahun 2006. Niku di sana kalau malam hari itu tetap pakai adzan, Pak. Tapi adzan malam itu tidak menggunakan as-sholatu khairum minan naum. Jadi adzan pertama itu bukan buka orang untuk tahajud. Biasanya pahamnya kayak adzan itu kan untuk membangunkan orang untuk tahajud. Tidak. Adzan malam itu waktu itu adzannya Ibnu Umi Maktum. Nah, itu pada makan pada sahur. Biasanya 1 jam. 1 jam sebelum subuh. Bapak Ibu kalau waktu umroh maupun haji itu seperti itu. Nah, waktu sahur, kalau pulau yang sahur, saya mengambil acara jam 4. Jam 4 itu yang paling hebat. Akhir malam. Nah, apa? Kita berdoa. Doanya apa? Ada di bimbing kita di dalam surat Ad-Dariyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu fi jannatin dimasukkan di dalam surga wa uyun yang penuh dengan mata air. Akhidina ma'atahum akhidina, mereka pada mengambil ma'atahum, apa yang telah diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Ma'atahum rabbuhum. Jadi orang-orang bertakwa, orang takwa itu orang taat. Paling gampang menerjemahkan takwa itu taat. Bagaimana sih orang takwa? Ya taat. Taat kepada apa? Kepada perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, itu orang takwa namanya. Ada baju takwa ya, baju takwa. Benar Pak, baju takwa. Ini saya pakai baju takwa. Bukan ini yang dimaksud. Innahum, sesungguhnya mereka orang-orang yang takwa, yang taat itu, kanu adalah, kanu itu menyebutkan telah lalu. Karena dari fi'il madi, kana jamaknya no, kanu. Fi'il madi, al-fi'lu yadullu ala husul amalin fi zamanil madi. Pekerjaan yang telah lalu. Kanu adalah mereka itu telah. Tapi disebutkan di sini qabla, sebelumnya, sebelum itu, sebelum di surga itu, sebelum di akhirat itu, yakni waktu di dunia, aibid dunia, muhsinin, berbuat baik. Jadi orang-orang yang takwa ini waktu di dunianya berbuat baik. Apa yang dikatakan orang berbuat baik di sini? Kamu, dia, mereka itu telah melaksanakan qalilan minal laili ma yahzaun, sedikit, qalilan sedikit, minal laili dari waktu malam, ma yahzaun, untuk di atas tempat tidur. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kepingin menjadi orang yang baik, kurangilah tidur malam. Jangan banyak di tempat tidur. Jangan banyak di tempat tidur. Itu satu. Yang kedua, wabil asharihum, dan bil pada waktu sahur,
ini bil ini di sini kelihatannya diterjemahkan dorfiyah, juga tempat, waktu. Dorfiyah, dor makan, dorfu makan untuk waktu. Wabil ashari, dan di waktu sahur, mereka orang-orang takwa itu yastaghfirun, beristighfar. Inilah Bapak Ibu yang terbaik. Jadi waktu jam 4 pagi sampai subuh itu adalah waktu tertinggi untuk istighfar. Jangan digunakan baca Quran, jangan digunakan baca apa lain, istighfar. Ini banyak yang keliru ini. Banyak yang keliru. Beberapa masjid ini banyak yang tanya, Pak itu gimana? Ayat belum tahu dia. Belum tahu surat Ad-Dariyat ayatnya ayat pinten iki. Ayat 17, ayat 18, 19. Ini sudah petunjuknya. Kenapa mereka tidak? Ya mungkin tidak membaca surat ini. Ya saya hafal surat ini, saya biasa untuk sholat ini. Di sini ternyata bukan ibadah. Dan ibu-ibu waktu sahur ini luar biasa. Maka Rasulullah saya menyebutkan tasahharu, sahurlah kamu, karena fa inna fis sahur barokah, ada berkah di sana. Karena sahur itu berkah. Dan sahur itu cukup tidak lama-lama. Bahasanya takjil. Kalau takjilul fitri itu buko, takjilan. Takjilul sahur maknanya sahur ya tidak terlalu lama. Sahur nanti jam-jaman ngopo. Cukup makan, minum, sudah selesai. Itu takjil sahur namanya ya. Itu bahasanya mungkin jarang dikenal nih, takjil sahur. Takjil sahur. Jadi ibu waktu ini tolong Bu istighfar. Kalau ini tidak kita gunakan, kapan lagi kita mau istighfar? Kapan lagi? Ini Allah Subhanahu wa ta'ala melihat siapa hambaku yang minta ampun, saya beri ampun. Siapa yang berdoa, saya beri doa. Ini banyak yang dilupakan. Sehingga mestinya masjid itu kalau jam 4 steril itu sudah. Steril, tidak lagi terjadi suara gaduh. Yang ada hanya istighfar. Yang kedua, ini masih ayatnya, cuma ini tekanannya ini saja. Namun yang infaknya ada di sini. Ada infak, wafi amwali makul lisaili wal makrum. Jadi setiap hari itu kita menyempatkan rezeki kita dibagi kepada siapa? Asail, orang-orang yang minta, atau wal makrum, dan orang-orang yang tidak meminta tapi kurang dia. Orang kekurangan tapi tidak minta-minta, ini makrum. Saya punya teman namanya makrum. Jadi itu mungkin maksudnya ini doa itu. Kalau nggak salah dosen ya, guru besar UIN, Profesor Makrum, teman-teman akrab saya. Tapi adik kelas saya, dia lebih tua, lebih muda kan, saya lebih tua. Ada di saya itu banyak yang sudah profesor Pak. Kalau saya dengan profesor. Dulu itu tidak ada S2, tidak ada S3 pendidikan Pak. Doktoral itu sudah selesai. Sudah cukup. Zaman saya tidak ada. Dosen saya itu ya juga S1-an yang sekarang disebut S1 itu. Lulusan doktoral. Sampai ya tidak ada. Profesor itu orangnya sudah senior-senior. Sekarang profesor masih muda-muda ya. Kan dulu banyak profesor. Orang Dora saja yang profesor kan. Bapak Ibu belum pernah kenal. Dora itu ada profesornya. Profesor Abdullah Khalif. Dora sini. Ini apa? Keluarganya di Dora. Belakang Koramil itu. Tanahnya belakang Koramil. Profesor Abdullah Khalif Isha. Guru besar Undip. Guru besar Undip. Guru besar Unisola. Kak Madu. Adiknya Pak Tayu. Pak Sutayu. Profesor. ST1. Pekajangan dulu ada. Di Undip. Saya lupa namanya. Abdul Kahar. Itu profesor juga. Dokternya Abdul Kahar. Abdul Kahar Bajuri. Dokternya Abdul Kahar Bajuri. Kakaknya Abdul Hakim Bajuri. Kalau Abdul Hakim itu ketua Komnas HAM, itu teman saya sekolah itu. Beliau profesor
ketua Komnas HAM lulusan dari Belgia. Dari Belgia. Sudah meninggal sekarang, sudah meninggal. Abdul Kahar itu juga profesor Undip. Di Undip, guru besar Undip. Nah ini ada juga petunjuk, tidak hanya satu surat, ada di surat Ali Imran. Surat Ali Imran itu disebutkan bahwa manusia itu dihiasi dengan syahwat. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika matul hayatid dunya wallahu indahu husnul. Qul a'unabbikum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatu wa ridwanun minallah. Wallahu basyirun bil ibad. Nah, saya terjemahkan waktunya jangan Anda. Jadi saya terakhir mau menyampaikan masalah itikaf. Nah, ini ada orang-orang itu manusia itu dipenuhi syahwat apa saja dunia ini. Tapi ada yang lebih baik. Apa itu? Orang-orang yang berdoa, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ada alam itu doa di alam surat Al-Imran. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Itu doanya waktu sahur. Petunjuk Allah itu langsung ya. Bukan dari mana-mana, dari Allah. Ada orang bahasa lain-lain bukan dari ini, itu jangan diikuti, itu bukan dari Allah. Ini Pak, jadi ramai kan di media ramai, Pak ada tarhiman ini, gimana. Kalau saya aja ikuti Al-Quran, jelas. Surat Ali Imran dan surat Ad-Dariyat, doanya waktu sahur apa? Kalau tidak astagfirullahaladzim, ya. Kan paling gampang kan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berapa kali ada yang menanyakan berapa Pak? Silakan 1000 tambah lagi. Saya kalau waktu itu sudah di musola ya, ada yang datang, aku lebih 1000 tambah lagi sekarang, ambil tasbihnya tambah 2000 udah apa-apa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu bentuknya, enggak usah keras-keras. Atau Robbana dolamna ambusana wa ilam takdirana wa tarhamna lan kunna khosirin. Doanya Nabi Adam alaihissalam boleh. Robbana inana amana betulan duribana benar boleh. Ah itu untuk kita. Nah, satu lagi, Bapak Ibu, waktu berbuka puasa itu waktu yang mustajab. Banyak orang melupakan itu. Nek sore kadang-kadang dulu kan ada istilah lurus sore, jalan-jalan, ngabuburit, mijek, melaku-melaku. Jalan-jalan lurus sore, ngenteni maghriban, nang jalan. Ya boleh-boleh saja, tapi yang baik adalah sebelum maghrib, sebelum berbuka, berdoa. Ini yang dipraktekkan oleh jamaah di Masjid Nabawi, di Masjid Makkah, sampai sekarang. Dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Bapak Ibu, jadi 5 menit sebelum maghrib, itu mereka pada berdua, nyadok tangan. Ini dalam posisinya kayak ini. Biasanya Bapak Ibu ada yang pernah buka puasa di Tanah Haram. Dari mana nonton Pak? Waktu Pak Nur dari mana ya? Saya pernah tahun 2006 itu. Wah luar biasa ya. Pengalaman bukanah Masjid Haram, saya waktu itu dengan almarhum teman saya Pak Tamjan ya, kepala pendidikan dulu. Iki Pak Tamjan, kita sore matahari tenggelam, kita di Bukit Sofa. Aja bahasanya itu, matahari tenggelam di Bukit Sofa. Karena saya masih sa'i. Lah di situ jalan dari Sofa Marwa niku mesti untuk jajan rong kantong plastik gede.
Karena apa? Di situ ada yang ngadang, kasih roti, ada kasih kurma, ada bahkan duit, kasih duit di masjid itu, kasih duit. Malah waktu itu orang Indonesia, ya cewek, Mbak dari mana? Indonesia. Mau ya Indonesia mana? Jakarta. Nah jadi kok bagi duit? Ini oleh bos saya Pak diminta, kami ditugaskan untuk bagi duit. Berapa orang? Banyak, banyak kan. Jadi para dermawan, orang ahli-ahli di sana pada waktu bulan Ramadan itu berlomba-lomba untuk memberikan sesuatu untuk berbuka. Jadi pemberiannya itu sudah luar biasa, ditambah doanya sebelum hari berdoa. Bahkan itu Bapak Ibu, mereka banyak yang menangis berdoa, banyak menangis. Saya waktu itu duduk di antara Safa Marwah setelah ada adzan maghrib. Saya bawa bungkusan itu karena saya ada 4 orang, itu 4 bungkus digelar bareng-bareng. Kemudian ada satu keluarga di depan saya, ada 5 personel ya, bapak ibunya sama 3 anak. Ya anaknya masih SD, SMP. Duduk di depan saya, dia tidak bawa jajan. Saya tanya, Pak, Bapak, ayo bareng-bareng dari mana Pak? Saya asli Saudi, asli Mekah ya. Ayo keluarga, ya ini anak-anak saya. Saya bilang, betapa bahagianya Bapak orang sini bisa maghrib di Sofa dan Marwah ini di depan Ka'bah. Ya, alhamdulillah. Kemudian buka bareng-bareng dengan saya. Bapak Ibu, jadi pada saat berbuka puasa, berebut untuk memberi dan berebut untuk berdoa, berebut untuk beribadah. Itu luar biasa. Doanya ijabah. Ijabah. Sama di sahur itu, doanya ijabah. Ini yang barangkali lupa kita ingatkan. Kemudian yang puasa, syarat dan sebagainya sudah banyak diterangkan oleh teman-teman kita, oleh ustadz-ustadz yang lain. Kemudian itikaf. Itikaf ini dulu pengajian waktu jihad ya, pengajian ahad pagi itu kita sampaikan, masjid ini sudah luar biasa, lengkap. Fasilitasnya lengkap, didukung, saya pikir personilnya itu luar biasa. Takmir masjidnya itu orang-orang yang nyuwun sewu sudah melihat Joko Karyan, sudah studi banding ke sana. Pak dokter ya, pun Pak dokter ya, Joko Karyan. Nah, lah ini mohon nganyarilah, belum ada Doro ini belum ada etikaf Ramadan. Bahkan Pekalongan itu masih minim. Saya bertanya kepada teman-teman di beberapa kecamatan, itu ternyata yang namanya etikaf Ramadan ada Pak, ada. Tapi apa? Jam 3 datang, subuh pulang. Bukan itu. Etikaf pada 10 hari terakhir Ramadan. Itu yang dilaksanakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 10 hari terakhir. Malam 20 masuk masjid, pulang setelah sholat Id, tidak kembali ke rumah. Itulah makna ayat wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kau pergauli istrimu sedangkan engkau dalam keadaan iktikaf di masjid-masjid. Nah, itu makna ayat itu. Jadi penjelasannya iktikaf Rasulullah itu 10 hari. 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Saya pernah melaksanakan dan kebetulan salah satu takmir masjid ini ada yang ikut, Mas Sidat pernah ikut etikaf 10 hari bersama saya. Bagaimana rasanya etikaf? Nah ini bisa nanti nyuwun sewu menjadi renungan-renungan dari takmir, ya menyediakan makan minum, bisa menyediakan makan minum, atau yang etikaf bawa sendiri dari rumah. Ini
satu amalan yang cukup perlu kita laksanakan bareng-bareng. Itu Bapak Ibu, jadi ada dua hal. Yang satu itu tadi waktu sahur, monggo jangan sampai lupa kita istighfar. Kemudian waktu berbuka, menjelang berbuka jangan lupa berdoa. Doanya apa? Sakit panjenengan. Apa doanya? Ya minta ampun lah. Kalau bisa ya dengan doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika alayya, wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru illa anta. Ini doa yang dituntun oleh Rasulullah. Ya sudah, kita ikut aja. Boleh, itu bagus sekali. Jadi itu menjadi bacaan kita sehari-hari, mau buka puasa, mau setelah sahur, setelah sholat kita baca doa-doa ini. Ini sangat baik ya. Saya kira ini Bapak Ibu jamnya sudah jam 6 kurang 6 menit. Dan ini mohon maaf, saya ini itu jadwalnya Pak. Hari Ahad saya dapat jadwal 2 tempat. Masjid Al-Huda, Masjid MG. Nah, ini saya bingung ini saya. Maka ini akhirnya anak saya bilang, kamu ke Masjid Al-Huda. Nah, saya ke sini. Mungkin nanti giliran atau mungkin gimana nanti saya mau nanti panitia masih anak saya itu yang saya kaderkan untuk itu. Dia kuliahnya adalah jurusan bahasa Arab. Jurusan bahasa Arab. Bukan PAI, bukan SPD atau MPD, bukan bahasa Arab. MPD-nya bahasa Arab. Bahasa Arab dan memang itu saya beri kamu agar tahu bahasa Arab untuk menggantikan saya. Saya bukan jurusan bahasa Arab. Kuliah saya bukan bahasa Arab, Pak. Syariat. Tapi karena syariat itu paling banyak membaca kitab gundul. Ini Pak Haji Salim, Pak Kiai Salim ini sama-sama syariat. Jurusannya juga sama. Pak Salim, Akamul Qadha, Pak Salim gitu. Akamul Qadha sama. Akamul Qadha. Mestinya jadi hakim. Karena literaturnya itu berbahasa Arab, gundul-gundul. Tafsir pun berbahasa Arab. Ya. Jadi sudah dari dulu mau dilatih kayak gitu. Itu fakultas syariah. Maka waktu saya kuliah itu di fakultas syariah itu agak termasuk yang paling berat. Yang paling berat. Ya, karena harus banyak-banyak belajar bahasa Arab. Ngerti menerjemahkan bahasa Arab. Ada juga jurusan lain ya, tarbiyah seperti yang jadi menteri itu junior saya, Mukti ya jauh ya. Jadi PAI itu tarbiyah, terus meneruskan di Australia. Kalau saya tidak kemana-mana. Dulu kepinginnya di Ummul Qura, tetapi belum nyampe, hanya lihat sekolahnya aja, tidak nyampe Ummul Qura. Tapi sering ketemu dengan teman-teman Ummul Qura. Jadi di Masjid Nabawi, di Masjid Haram, saya banyak ketemu dengan ustaz-ustaz di sana yang mereka juga alumni dari Ummul Qura, dari Universitas Madinah. Nah, kita diskusi ya. Kemudian sama jurusannya ada yang usuluddin, ada yang syariah, dan kita nyambung. Nah, kita bisa nyambung dan mereka teman-teman itu, ya saling tukar tafsir dan seterusnya. Jadi itulah Bapak Ibu. Jadi antara ustaz itu jangan saling mendahului, saling dukung. Ya. Jadi tidak saling menyerang. Kalau menyerang itu bukan ustaz namanya, bukan ustaz. Ustaz tak menyerang, saling dukung. Ini kurang, ini melengkapi. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menghafal semua bukunya Imam Malik. Ditambah dengan cari lagi. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad. Semuanya masuk Imam Ahmad, ditambah dengan beliau mencari sendiri. Bahkan Imam Muhammad itu 100 juta hadis hafal. Sekarang tidak ada orang seperti itu, Pak. Saya jamin dunia ini tidak ada orang seperti 4 imam itu. Tidak ada. Siapapun tidak ada. Ternyata Imam Syafi'i
dalam tulisannya, saya melihat buku Imam Malik Al-Muwatta ini sebaik-baik buku di bumi ini setelah Al-Quran. Itu bisa dibaca dalam pengantar kitab Al-Muwatta ini. Beliau mengatakan, saya tidak menemukan di bumi ini buku setelah Al-Quran sehebat buku Imam Malik Al-Muwatta. Itu berarti saling mendukung. Imam Ahmad juga mengatakan tidak ada guru yang hebat kecuali guru saya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i mengatakan murid saya paling hebat Ahmad. Jadi tidak saling menyerang. Kalau menyerang, wah ini serang sana saya itu orang-orang konyol, orang konyol ya. Ilmu itu tidak seperti itu. Ilmunya itu juga kayak gitu. Itu emosi semuanya, emosi. Tidak boleh itu. Ustaz tidak kayak gitu. Kita sering mendengar di media kan ustaz saling nyerang, apa itu? Enggak, bukan seperti itu akhlaknya. Mari kita sama-sama. Jadi kita orang Islam itu bersanding, bukan bersaing. Bersanding, bukan bersaing. Berkatan Bapak Ibu dan Pak Antum pun jamnya jam 6. Mari kita tutup dengan doa Sayyidul Istighfar dan Kafarah Majlis. Nanti disambung dengan doa masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika la yafi bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru illa anta subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berbuka kami ini masih diskusi rasional, situasi yang tidak memungkinkan, nanti berusaha langsung mengisi makan berat. Sementara itu untuk hasil dan norma kita sudah dibuka situasional, maka langsung nanti berbuka langsung makan berat. Terima kasih. Bukan makan bersama. Dan ini kok siap deh. Oh, ya. Gua baru tahu bunga man, baru tahu. Udah jadi Pak. Udah biasanya apa? Minum paling. Minum. Iya. Anu manis apa? Ini manis. Kayak kulunya saya buat sakit soal tadi emang kayak bukan gitu. Iya. Kulo tak waktu dia. Kayak itu sakit. Mau sing cepet sinten ya? Betulnya enggak loh. Sakit. Sakit, hanya sakit Pak sih. Tapi mau naik mangga itu dereng mantut. Ini kok durian berarti. Nggih. Pak Nyon